warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Siang. Masih semangat? Masih. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas fikih muamalah kontemporer. Yang mana di semester sebelumnya kalian kan pernah membahas fikih, kemudian ada fikih muamalah. Jadi ini fikih muamalah kontemporer itu sebenarnya mata kuliah lanjutan. Ada yang tahu apa itu fikih muamalah? Atau kontemporernya saja ada yang tahu? Oke, kalau itu mau saya tunjuk. Boleh? Ada yang tahu? Apa? Tata cara bertransaksi. Oke. Kalau kontemporer ada yang tahu? Nah, zaman sekarang ya, betul. Oke. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan hari ini, yang mana ulun mau kita berdoa dulu agar perkuliahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Ya, berikutnya saya akan mengabsensi kehadiran mahasiswa sekalian. Nur Sa'adadina Zulbadiyah Rahman, Atiyah Anita Hilyati, Nur Haliza, Siti Rafi'ah, Nur Malianti, Ahmad Zikri Ramadan. Lengkap hari ini, Pak. Masuk pada materi. Ada yang tahu dari tiga foto? Ada yang tahu maksud dari tiga foto ini? Ada yang bisa menjelaskan lah? Mungkin satu orang, dua orang, tiga orang. Ini apa? Ini, terus ini. Ada yang tahu? Yang mana dari ini bagian fikih muamalah? Fikih muamalah. Semuanya fikih muamalah, ya memang semuanya fikih muamalah. Yang fikih muamalah tanpa kontemporer yang mana? Yang pertama, ya ini fikih muamalah secara klasik, di mana ada penjual dan pembeli. Kalau di tengah itu sudah merambah kepada dunia digitalisasi, yang mana ini fikih muamalah kontemporer. Nah, jadi orang di rumah bisa klik-klik pakai jari, bisa belanja. Ini. Kemudian ini apa? Ada yang tahu? Pembayaran pakai QRIS. Ya, di sini orang bayar cuma cukup menempelkan HP dan saldonya akan terpotong. Ya. Bagian dari dua ini adalah fikih muamalah kontemporer. Kenapa kita perlu belajar fikih muamalah kontemporer? Kenapa? Karena apa? Karena apa? Berkembangnya zaman, maka banyak transaksi yang berkembang juga. Ya, betul. Karena dengan seiring perkembangan zaman, semua transaksi yang pernah tercatat di dalam mungkin manuskrip atau Al-Quran sekarang sudah berbeda dimensinya. Ada yang mengatakan istilahnya sekarang itu berbelanja di atas awan. Ya, satu orang dari pulau sini, misalnya dari Pulau Kalimantan dan Pulau Bali, orang tetap bisa bertransaksi. Nah, itu kan belum pernah terjadi di masa Rasulullah atau di masa sahabat, di masa klasik. Seperti contohnya ini, kalau zaman dulu orang harus berbelanja tatap muka. Kalau sekarang bisa saling dari berjauh-jauhan sudah bisa bertransaksi. Itulah kenapa kalian perlu untuk belajar fikih muamalah kontemporer. Berikutnya
judul mata kuliah kita Fikih Muamalah Kontemporer. Alur pembahasan di sini ada 7. Satu definisi, 2 urgensi, sudah kita singgung sedikit. 3 karakteristik, 4 dasar hukum, 5 prinsip utama, 6 ada ruang lingkup, 7 ada tantangan dan peluang dari fikih muamalah kontemporer. Ya, berikutnya kepada definisi. Saya minta satu orang untuk membacakan. Anita, tolong bacakan secara etimologis dan Siti Rafiah secara terminologis. Definisi berdasarkan etimologis, fikih berarti pemahaman yang mendalam. Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang berarti berinteraksi atau berhubungan dalam kehidupan sosial. Kontemporer berasal dari bahasa Latin contemporaneous yang berarti masa kini atau kekinian. Secara terminologis yaitu sebuah cabang ilmu fikih yang berupaya memahami, merumuskan, dan menetapkan hukum Islam terhadap bentuk-bentuk interaksi atau muamalah modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, dan pendekatan ijtihad berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, serta memperhatikan maqasid syariat atau tujuan-tujuan syariat dalam konteks sosial dan ekonomi masa kini. Itu definisi secara etimologis dan terminologis, secara istilah atau dan secara bahasa. Tolong satu orang sederhanakan dari bahasa ini. Apa sederhananya? Dari 2 pengertian ini bisa ada yang menyederhanakannya? Zikri boleh? Satu-satunya laki-laki paling gagah di kelas ini. Ayo boleh, apa? Jadi fikih muamalah kontemporer ini Ya, adalah alat bertransaksi yang sudah berkembang zaman hingga saat ini. ya bisa. Satu orang lagi boleh yang pakai kacamata di belakang. Jadi fikih muamalah kontemporer ini bisa dipahami dengan alat bertransaksi dengan hubungan kehidupan sosial yang mana berkembangnya zaman dengan online bisa ya. Itu saja. Ya, Bisa kedua-duanya benar. Bisa kita sederhanakan sebagai jalan untuk memperoleh suatu hukum yang mana hukum sebelumnya tidak pernah ditemukan, lebih khusus pada bidang muamalah modern. Berikutnya kita akan membahas urgensi. Kenapa kita perlu mempelajari fikih muamalah kontemporer? Sudah disinggung di awal. Itu benar apa kata Dela, yaitu perkembangan zaman dan teknologi yang telah melahirkan bentuk transaksi baru yang tidak dikenal di masa klasik. Oleh karena itu, fikih muamalah kontemporer hadir sebagai respon terhadap perubahan agar umat Islam tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara syar'i di era modern. Ya, walaupun zaman sudah modern, era sudah kontemporer, era sudah digitalisasi, tapi transaksi kita sebagai umat muslim ya, harus tetap secara syariat. Dari kalian pernah ada yang belanja online? Pernah semuanya. Yakin belanja online-nya itu halal? Itu bagaimana? Tahu? Yakin lah apa yang dibelanjakan itu halal itu kan? Dari mana yakinnya? Dari mana tahunya? Yakin? Dari mana? Dari review? Dari mana lagi? Selain itu? Deskripsi. Oke. Ya, itulah apa yang kalian sampaikan. Itu sebenarnya apa yang sudah kita bahas juga. Itu mulai urgen
jual beli online bisa dikatakan halal? Kan kita harus tahu jawabannya di sini. Ada yang menjawab tadi dari review, dari foto produknya, atau dari mana? Oke, berikutnya karakteristik fikih muamalah kontemporer. Kalau dari slide ini sebenarnya panjang, bisa diambil dari 3 saja. Yang pertama, fikih muamalah kontemporer itu elastis atau fleksibel, artinya dia menyesuaikan atau tidak kaku dengan transaksi kehidupan transaksi muamalah modern. 2, tetap berlandaskan pada maqasid syariah. Artinya apa? Walaupun era sudah modern, transaksi muamalah tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, yang lebih penting itu terbuka terhadap ijtihad. Artinya apa? Misalnya ada transaksi baru, contoh tadi belanja online yang mana dulu belum pernah ada. Kalau tidak memuat ruang terhadap ijtihad ini, maka kita akan tetap mengatakan jual beli online itu haram. Nah, dan makanya diperlukan adanya ruang ijtihad. Kenapa jual beli online itu disebabkan menjadi boleh? Contoh, satu, barangnya spesifikasinya jelas, penjualannya jelas, pembelinya jelas. Habis itu waktu pengirimannya juga jelas, walaupun terlambat 1 atau 2 hari sebenarnya tidak masalah. Kemudian kita berbicara fikih muamalah, tidak akan pernah lepas dari yang namanya dasar hukum. Seseorang mengambil hukum, misalnya hukum jual beli halal, harus ada dasar hukumnya. 1, dasar hukumnya itu ada Al-Quran, kemudian ada hadis, 3, ada ijma dan qiyas, kemudian 4, ada fatwa ulama dan lembaga keuangan syariah. Contohnya ada DSN MUI, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan Basnas. Untuk prinsip utama, saya minta tolong Atia bacakan dari prinsip-prinsip utama dari fikih muamalah kontemporer. Prinsip utama, yang pertama larangan riba, yang kedua larangan halal atau Larangan luar, ya. larangan maisir atau judi, adanya keadilan dan kerelaan, kemaslahatan umum, dan kepatuhan terhadap akad. Ya, itu ada beberapa prinsip utama dari fikih muamalah kontemporer. Intinya, setiap transaksi muamalah boleh, asal ada asalnya. Pertama, kembali lagi ke menjelaskan tadi, yang mana barangnya harus jelas. Misalnya Anita beli baju, beli dress misalnya, kan warnanya harus pink, kayak gitu, pink sesuai apa yang mau, pink, harganya juga jelas. Misalnya 100.000 dapat 3, harus jelas itu. Tidak tiba-tiba datang 100.000 dapat 1, itu ketidakjelasan namanya. Terus juga kalaupun dia bayarnya cicil, ya tidak ada yang namanya penambahan pembayaran. Itu makanya ada namanya larangan riba. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu apa yang akan kita bahas dalam 1 semester pada pembahasan fikih muamalah kontemporer. Yang A itu transaksi keuangan, adanya perbankan syariah. Ini orang-orang syariah punyalah tabungan uang syariah. Kalau saya boleh tanya, ada yang punya tabungan syariah? Belum ya, nanti bikinnya tabungannya dulu. Kemudian ada fintech syariah dan pembayaran digital, termasuk e-wallet, RIS. Habis itu ada kripto dan aset digital. Nah, kan sekarang kripto, wow sekali itu. Bukan, kita tidak berbicara masa depan lagi. Kripto sudah dibahas secara fikih muamalah. Kemudian ada perdagangan dan bisnis, e-commerce dan marketplace, sudah dilakukan semua mahasiswa ini hampir, belanja online.
ada dropshipping, reseller itu orang yang menjual lagi barang. Kemudian ada sistem MLM dan afiliasi. Kemudian ada kontrak dagang internasional. Nah, ini ada yang tahu. Atia tolong jelaskan apa foto ini. Apa? Kris itu apa? Pembayaran. Ya, pembayaran. Kenapa pembayaran pakai kris ini dikatakan halal? Kenapa? Apa? Karena melebihi apa? Secara langsung, ya. Secara langsung berhadapan-hadapan satu waktu atau satu majelis. Misalnya Anita berada di Pulau Kalimantan, Dela berada di Pulau Sumatera, tapi bayar pakai kris masih halal apa enggak? Masih boleh apa enggak? Masih boleh. Kenapa? Kenapa? Sudah disebutkan tadi apa? Karena secara langsung satu waktu, tidak satu majelis di satu tempat ya tidak masalah kan, satu waktunya di hari itu juga dilaksanakan pada saat itu juga masih boleh. Kemudian ada pembahasan selanjutnya, itu ada investasi dan pasar modal. Ada saham syariah, ada reksadana syariah, ada crowdfunding syariah. Ada yang tahu crowdfunding syariah itu apa? Crowdfunding itu seperti orang yang mengumpulkan apa namanya? Biasanya ada donasi-donasi secara online, tapi dibentukkan untuk orang yang berusaha. Terus ada obligasi dan instrumen keuangan syariah. Nah, saya mau tanya, investasi ini tahu? Apa yang kalian tahu tentang investasi masa sekarang yang sesuai dengan ini normal kemarin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Satu orang saja tidak masalah. Normalianti, silakan dijawab. Yang tahu? Ada tahu? Investasi bisa dipahami dengan penanaman modal. Oke, penanaman modal. Nah, dalam jangka waktu ada atau tidak ada? Berjangka waktu? Berjangka waktu. Tergantung kesepakatan. Kemudian pembahasan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah perjanjian dan akad. Jenis-jenis akad kontemporer, ada murabaha, di mana ada jual beli dengan keuntungan, ada ijarah atau sewa menyewa, musyarakah, persekutuan. Biasanya kalau yang lebih mudah disebutkan itu koperasi. Habis itu ada kombinasi akad atau hybrid akad, di mana ada dalam satu transaksi itu terjadi dua akad. Pernah mendengar atau pernah tahu sewa beli misalnya? Kemudian ada ekonomi kreatif dan sosial, ada wakaf produktif, zakat perusahaan, donasi digital, dan pengelolaan dana sosial Islam. Untuk tantangan dan peluang, ulun minta Zikri membacakan. Tantangan dan peluang bikin muamalah kontemporer. Pertama, tantangannya itu ketertinggalan regulasi dari perkembangan teknologi, lalu kurangnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, dan perbedaan pendapat antar ulama dalam masalah baru. Lalu peluangnya, penguatan industri halal dari ekonomi syariah global, lalu pengembangan produk keuangan kreatif yang sesuai syariah, dan
Mungkin sebagian hanya tahu ada bank syariah saja, itu pun masih persepsinya masih sama. Terus ada perbedaan antar ulama dalam masalah ya ini tadi. Ada yang mengatakan jual beli online itu masih tidak boleh, ada yang mengatakan masih boleh. Itu menjadi tantangan tersendiri di ekonomi di fikih muamalah ini. Terus peluangnya apa? Peluang dari fikih muamalah kontemporer itu bisa menjadi penguat industri halal dan ekonomi syariah secara global. Dengan kita belajar fikih muamalah kontemporer, kita bisa masuk di industri halal dan ekonomi syariah secara global. Kemudian pengembangan keuangan kreatif yang sesuai syariah. Terus pendidikan dakwah ekonomi syariah semakin luas. Artinya apa? Semakin banyak sarjana-sarjana di ekonomi syariah yang berfokus pada fikih muamalah kontemporer, maka dakwah ekonomi syariah ini akan menjadi lebih luas. Jadi hari ini kita bukan sekedar belajar hukum saja, tapi kita mengetahui bagaimana transaksi-transaksi modern itu bisa menjadi halal dengan fikih muamalah kontemporer. Oke, saya minta untuk minggu depan ada satu tugas yang mana untuk mahasiswa cari tahu satu produk atau jenis apa itu transaksi keuangan kontemporer yang ada di daerah kalian atau yang kalian tahu yang terjadi real atau yang sedang viral ada di bank syariah misalnya. Itu apa itu cicilan-cicilan yang bling-bling itu. Ya, terima kasih. Saya cukupkan untuk hari ini. Kembali lagi seperti di awal kami